بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para satis, para hujjat, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam hari ini di Masjid Miftahul Jannah dalam kajian kita hadis-hadis tentang zikir dan doa. Mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk buka ta'lim kita sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita ingatkan para fadain untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia dan semua orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Ala hadzal niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang zikir dan doa sebagaimana yang pernah Nabi ajarkan kepada kita melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para sahabat tabi'in dan para ulama sehingga bisa sampai kepada kita. Semua kita tentu mengetahui dan memahami bahkan sudah merasakan betapa pentingnya zikir dan doa dalam setiap saat. Setidaknya dalam setiap kita memiliki keperluan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwasanya afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah.
Artinya setiap kita berdoa diawali dengan alhamdulillah. Ya. Jadi walaupun memang tidak ada petunjuk secara khusus dari Nabi, banyak ulama terbiasa memulai sesuatu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di Al-Fatihah ada alhamdulillah, begitu. Ya. Ditambah lagi ya, di Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa nasta'in? Minta tolong. Artinya setiap kita punya hajat, setiap kita punya keperluan, kita minta tolong kepada Allah. Termasuk kita duduk sekarang kan kita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, begitu. Ya, tentu kita minta tolong juga kepada Allah agar dimudahkan dalam memahami. Ya, maka Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Kita minta tambah ilmu, mudah-mudahan setiap duduk ada ilmu baru, kan gitu kan? Setiap duduk ada ilmu baru, walaupun nggak banyak, dapatlah ilmu baru, kan begitu. Dan kita bisa memahami ya pelajaran yang kita dapat pada taklim tersebut. Ya, makanya kita nasta'in, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya banyak para ulama ya, walaupun tidak ada petunjuk secara khusus dari Nabi, banyak yang memulai dengan Al-Fatihah. Termasuk juga saya ingin menyinggung ya, banyak di sekitar kita, masyarakat kita memulai taklim dengan membaca Ya Rabbi bil. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa maknanya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau kita lihat di Al-Quran, ya Rabbi ini biasanya baknya nggak pakai ya, walaupun Rabbi Tuhan kan ada pakai ya, tapi ya-nya nggak dipakai. Kenapa? Untuk menunjukkan Allah itu sangat dekat, jadi nggak perlu pakai ya. Kan kita kalau manggil dekat nggak panjang kan, nak sini nak, kan gitu. Kalau jauh, kan panjang kan, gitu. Ya kan? Kan kalau jauh panjang kan, gimana? Kalau dekat, nak sini nak, kan gitu. Ya kan, berarti kalau dekat nggak perlu panjang kan, makanya Rabbi nggak pakai ya kalau dalam memanggil. Makanya kalau kita temukan dalam Al-Quran ya, banyak ayat doa-doa itu ya Rabbi nggak pakai ya, Rabbi bukan Rabbi gitu. Mungkin yang baru belajar bahasa Arab, nah ya-nya kemana, kan Rabbi kan ada ya-nya kan, itu betul, asalnya ada ya-nya, cumanya dihapus. Untuk apa? Untuk menunjukkan Allah itu sangat dekat. Fa inni qarib, kan gitu. Ya, Rabbi nggak pakai ya. Bil Mustafa. Siapa Mustafa di sini? Siapa Mustafa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mana Mustafa? Yang dipilih. Dari kata-kata sofa yasfu, artinya apa? Bersih, murni, nggak tercampur dengan apapun. Berarti benar-benar pilihan. Pilihan. Ya, yang terbaik dari yang terbaik. Jadi Nabi kita Sayyidul Mursalin. Ya, di antara semua Rasul dia Sayyidnya, paling tinggi derajatnya. Ya, di antaranya nanti di hari kiamat semua Rasul nggak bisa ngasih syafaat, semua nyuruh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu di antaranya itu Sayyidul Mursalin. Nah, itu mana Mustafa, artinya ya yang terpilih atau yang dipilih, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba di sini artinya apa? Bil Mustafa. Berarti kan dengan, ya kan? Dalam bahasa Arab bi itu diantaranya wasilah. Kata tudarsa bil qalami, kan gitu. Sama pelajaran dengan pena. Berarti kan wasilah kan? Gitu. Dengan wasilah. Berarti bil Mustafa dengan wasilah Nabi kita. Dengan wasilah Nabi kita, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan wasilah al Mustafa. Berarti tawasul. Tawasul apa hukumnya? Boleh, kan Al-Quran mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan mintalah wasilah kepada Tuhanmu. Atau menuju Allah kita pakai wasilah, boleh. Namun ada wasilah yang dibenarkan, ada wasilah yang salah, kan begitu. Yang dibenarkan, yang dicontohkan, ya. Di antaranya wasilah atau tawasul dengan amal soleh kita. Ya. Nah, di antaranya wasilah apa amal kita?
hubbuna li Rasulillah. Makanya ulama mentakwilkan bil Mustafa itu apa? Dengan wasilah cinta kami kepada Nabi. Dengan wasilah cinta kami kepada Nabi. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Ya kita berselawat. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Kita amalkan ajarannya. Itu kan bukti cinta kan? Artinya kalau kita mengaku dan mengakui bahwasanya kita cinta kepada Nabi, itu benar. Ya, benar, memang benar kita cinta sama Nabi. Walaupun mungkin kadar cintanya beda-beda gitu doang ya. Semua kita pasti cinta Nabi. Gak ada nggak cinta Nabi. Mungkin bedanya kadar cintanya doang. Apa bukti kita cinta Nabi? Kita mengamalkan ajarannya. Ya, semaksimal yang kita bisa. Berarti semakin banyak ajarannya kita amalkan, berarti semakin tebal, semakin kuat, semakin besar iman cinta kita. Tapi yang pasti semua orang mukmin cinta kepada Nabi. Jadi kalau dia mengatakan bil Mustafa, ai bi hubbi lil Mustafa, dengan wasilah cinta kami kepada al Mustafa. Ini baru wasilahnya. Apa yang kita minta? Baligh, sampaikanlah kami maqasidana, kepada tujuan kami. Apa tujuan kita datang ke sini? Apa tujuan kita duduk sekarang? Talabul ilmi, ya kan? Betul? Kan semua duduk sini talabul ilmi kan? Pengen dapat ilmu baru apa nih kan begitu? Ya, pengen dapat ilmu. Maka baligh maqasidana, sampaikanlah kami kepada tujuan kami. Apa tujuan kami? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Jadi sebelum kita mulai, kita minta, ya Allah sampaikanlah kami kepada tujuan kami. Itu apa? Dapat ilmu. Berarti dengan harapan kita bisa dapat ilmu. Pulang dari sini ada ilmu yang kita dapat. Baligh maqasidana, sampaikanlah kami kepada maksud dan tujuan kami. Kan maqasid, kita maksud, tempat tujuan kami. Apalagi yang kita minta? Waghfir lana ma madha. Ampunilah apa-apa yang telah lalu dari perbuatan kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami ma madha, apa yang telah lalu. Kenapa kok minta ampun? Karena dosa menjadi penghalang ilmu sampai. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuknya ke hati. Ilmu itu masuknya ke hati, bukan ke otak. Pintu ilmu itu di hati. Otak itu proses dan penyimpanannya, masuknya di sini dulu. Nah, kalau pintunya nggak dibuka, masuknya mana? Ya. Jadi beda fungsi otak dengan hati ya. Gitu kan? Gitu. Hati ini pintunya. Nah, kalau pintunya ketutup, masuknya gimana? Nggak bisa. Nah, hati kan sering digambarkan seperti kaca, ya kan? Nah, kalau kacanya bening kan cahaya masuk, ya kan, masuk. Kalau kacanya kotor, nah, kalaupun masuk, buram kan gitu ya, Makanya kita minta dihapusin dosa itu. Waghfir lana ma madha. Sehingga dengan harapan ketika kita diampuni dosa, ilmu lebih gampang masuknya. Ya, Imam Syafi'i pernah menyampaikan keluhannya kepada gurunya. Ya, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in, saya mengadu kepada Waqi', yaitu gurunya, su'a hifzi, buruknya hafalanku. Kenapa kok saya ngapal susah banget? Kata Imam Syafi'i, subhanallah. Imam Syafi'i ngapalnya susah, gimana kita ya? Kan gitu. Gimana kita? Imam Syafi'i ngapal susah, subhanallah. Imam Syafi'i. Ya. Lalu apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Gurunya memberi petunjuk kepada Imam Syafi'i apa? Tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan diberitahu kepadaku ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, cahaya Allah enggak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Nah, ini hikmahnya nih, saya juga belum tahu juga nih yang nyusun bait itu siapa, saya belum cari tahu, tapi insyaallah akan ketemu kalau kita cari ya. Tuh. Subhanallah. Ya. Jadi para ulama ya dengan kebersihan hatinya,
mendapat ilham. Jadi ilham bukan wahyu. Kalau wahyu kan nabi. Ya. Jadi sebelum mulai taklim ya, ada baca Fatihah, sebelum mulai taklim baca ya Rabbi bil. Jadi itu doa ya. Doa. Bukan sekedar kayak orang nyanyi. Memang enak kalau kita baca, apalagi yang baca enak ya. Selain menyemangatkan jadi nggak ngantuk, ya kan? Gitu. Nah, itu juga doa ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apalagi yang baca suaranya bagus, enak banget ya. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas karomnya, kemuliaan. Maksudnya apa? Allah itu pemurah. Ya apa? Pemurah. Apa yang kita minta dikasih. Kita minta ampun dikasih, kita minta ilmu dikasih. Berarti kalau kita baca ya Rabbi bil, kita paham, namanya benar-benar niat ngaji. Nah, ya kan? Bukan duduk doang. Kan niat emang minta kan gitu ya. Kalau minta kan berarti niat, bukan duduk doang. Bukan sekedar duduk dah. Ya kan? Gak apa-apa dah duduk, yang penting hadir. Ya boleh aja gak apa-apa. Cuma levelnya jadi paling bawah, yang paling tinggi naik kelas kan gitu. Itu apa? Jadi ta'allum. Kan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Terpilih salah satu alim yang punya ilmu. Kalau enggak alim, muta'allim yang belajar, nuntut ilmu. Dengerin, simak sampai paham. Nah, itu namanya muta'allim. Ya kan? Nah, kalau enggak bisa juga ya mustami dah, dengerin dah. Mungkin ada yang nyangkut, ada yang nyangkut sesuai dengan kadar kemampuannya dah ya, kan gitu. Sesuai dengan kemampuannya, ada yang nyangkutnya banyak, nyangkutnya dikit. Nah, itu berarti mustami apa mustami dah. Gitu. Dengerin dah. Yang nguping aja kan, jiping ngaji nguping. Ya kan? Yang penting hadir dah, dengeran gitu kan. Enggak apa-apa juga boleh. Boleh. Ya. Daripada di rumah dengerin sinetron, dengerin lagu, mendingan dengerin ngaji. Ya kan? Makanya anak-anak asal jangan ganggu, jangan berisik, nggak apa-apa duduk di sini. Dia paham nggak masalah, ya kan? Tuh kupingnya denger yang baik-baik begitu, ya. Kalau anak-anak kita bisa tertib ya, nggak lari-larian pas ngaji, nggak ganggu, ajak nggak apa-apa duduk. Dia paham gak paham nggak ada masalah. Yang penting dia tertib, ya nggak ganggu, silakan duduk. Dia mau tidur aja nggak apa-apa, kenapa? Kupingnya denger. Dan dengar, paham nggak paham urusan kedua, yang penting dengar dulu kan gitu. Daripada di rumah dia dengar lagu, dengar apa yang nggak ada faedahnya atau mungkin merusak, mendingan dia di masjid. Ya, makanya anak-anak ikut pengajian, ikut zikir, nggak apa-apa, silakan. Yang penting dia tertib, nggak mengganggu. Gitu. Yang terakhir kalau nggak juga muhibban, ya kita mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu, mencintai orang yang menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan sebagai penyegaran kembali buat kehadiran kita di setiap kali. Ya, jadi nggak lagi kita hadir sekedar untuk isi waktu, nggak sekedar untuk istirahat karena adem ada AC-nya, kan gitu kan? Enggak ya, seperti itu. Tapi benar-benar kita ingin dapat ilmu. Makanya nanti kalau ada nggak paham tanya aja, ya, biar keluar dari ruangan ini benar-benar dapat ilmu. Kita lanjutkan kajian hadis kita tentang zikir dan doa. Yang berikutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akhadta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salat, thumma taji' ala shiqqikal ayman, thumma qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika wa raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta wajalhunna min akhir kalamika fa in mutta min lailatika mutta wa anta 'alal fitrah." Hadis diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhadta madja'aka." Jika kamu mulai berbaring di tempat tidur. Madja'aka arti tempat berbaring. Kita mulai berbaring nih, mau tidur, berarti sebelum tidur, kalau tidur kan udah pulas. Ya, ketika kita mulai membaringkan badan kita di tempat tidur, ya,
Fatawadda, wudu dulu. Berarti sebelum tidur wudu. Wudu akali salat sama dengan wudu sebelum salat. Ya. Fatawadda wudu akali salat. Maka wudulah seperti wudumu untuk salat. Ya. Dari semua persis ya wudu untuk salat gitu. Summa taji' ala syaqqikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Ya sunahnya memang kita tidur sisi kanan gitu ya. Nah, bukan telentang. Telentang itu juga bukan tengkurap, itu nggak bagus. Kalau telentang bahaya lagi. Namanya telentang, bisa mati. Tang ditelen. Gitu ya. Ya, jadi terlentang bukan telentang. Terlentang ya, kalau terlentang mati. Ya. Jadi berbaringlah di sisi kananmu, tsumma qul, kemudian ucapkan. Ini doanya panjangan nih, yang paling pendek yang anak-anak hafal dah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah itu dong ya. Itu yang paling pendek dah. Ini panjangan emang nih, ya agak panjang nih. Kalau kita jarang baca nggak hafal nih. Tapi kalau kita baca tiap hari, selalu lama-lama hafal juga. Apa wajahnya? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku aslamtu, menyerahkan wajhi, wajahku. Maksudnya wajahku adalah seluruh jiwaku. Ya, ini kalau bahasa kiasan menyebutkan sebagian, yang dimaksud semua, begitu. Bukan wajahnya doang. Kan biasa ya dalam percakapan sehari-hari, lama nggak kelihatan batang hidungnya, kan nggak mungkin batang hidungnya doang. Ya kan? Ini betul batang hidungnya kan, tapi kan nggak mungkin dong ini batang hidungnya doang. Apalagi zaman sekarang emang batang hidung nggak kelihatan kayak masker. Ya kan, lama batang hidung nggak kelihatan, emang lama setahun lebih batang hidung nggak kelihatan. Itu pakai masker kan gitu. Jadi yang dimaksud bukan wajah, tapi seluruh jiwa raga kita. Ya. Allahumma inni aslamtu wajhi, ya Allah, aku serahkan kepadamu seluruh jiwa dan ragaku, ilaika, kepadamu. Kita serahin. Ya, kita serahkan. Ya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Kalau fawwada itu menyerahkan urusan, kalau fawwada. Ya. Jadi kalau fawwada itu menyerahkan urusan. Ini segala urusan kita serahin ke Allah. Biar Allah yang ngurusin, biar Allah yang rapiin, biar Allah yang mengakhiri kan gitu. Kita serahin dah, kita pasrahkan semua kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena udah berakhir, kita kan udah mau tidur. Seharian kita udah usaha semua yang perlu kita udah hasil. Baik urusan dunia, urusan akhirat, semua kita udah usahakan. Betul ya? Dari pagi mulai bangun tidur kita usaha beribadah. Habis beribadah kita kerja buat dunia. Di antara kerja buat dunia ada ibadahnya juga. Semua kita lakukan dan kita usahakan. Yang ada di benak kita cuma satu, kebaikan dunia akhirat. Dan begitu. Ya kan? Setiap kerja kan begitu. Baik kerja dunia berharap dapat rezeki yang cukup, yang berkah, yang halal untuk diri dan keluarga. Kan selalu begitu kan? Gitu. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, semua kita rancang, kita susun, kita jalankan, kita usahakan. Sepanjang hari itu kita kerjakan. Begitu juga untuk akhirat ya. Kita ibadah dan seterusnya. Tapi kan kesimpulan akhirnya tetap di tangan Allah. Kita serahin kan begitu. Ibadah kita diterima apa enggak? Kan Allah yang punya kewenangan, kita serahkan kepada Allah. Ya kan? Usaha kita untuk dunia apakah berhasil apa enggak? Itu juga di tangan Allah. Makanya kita serahkan. Nih, sepanjang hari saya sudah usaha, saya sudah beramal, sekarang saya serahkan kepadamu ya Allah. Kita serahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aljatu zuhri ilaika. Zuhrun itu kan punggung. Punggung itu adalah bagian tubuh kita yang menopang sehingga kita bisa berdiri tegak. Ya. Kan kita bisa berdiri tegak kan karena punggung kita gitu. Maka maksudnya apa? Aljatu ya, aku sandarkan. Ya. Mana luju itu luju itu minta perlindungan, minta dukungan. Itu luju namanya. Laja yaljau itu minta perlindungan, minta dukungan. Ya, seperti orang yang pengungsi. Kenapa dia mengungsi? Karena di tempatnya nggak aman. Ya kan? Dia pergi ke tempat lain untuk mendapatkan perlindungan.
ya, maka disebut lajiin, ya, pengungsi. Berarti laja'a, ya, minta perlindungan, ya, berarti aku sandarkan zahri, punggungku, ilaika, kepadamu. Artinya apa? Segala hal yang akan kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah. Udah senderan dah gitu. Ya. Kalau urusan dunianya misalkan kita udah kerjaan di petani, nyangkul, semua udah beres, saya di kerjaan ada semua. Ya tanahnya udah digarap, ya kan? Dibajak, dikasih pupuk terus, ya kan begitu ya? Selesai, senderan dah di saung, ya kan gitu. Ya kan? Sambil minum teh, sambil makan pisang goreng. Nah, kan seger banget gitu ya. Ya kan? Pemandangan sehari kan begitu nih, apa-apa yang pernah di kampung gitu ya. Ya kan habis subuh tuh udah ke sawah tuh habis salat subuh. Nyangkul lah apa semua kan, tanahnya sudah digarap ya, sesuai dengan ilmunya. Selesai, senderan dah. Itu kan? Selesai senderan kan? Senderan dah di saung. Ya kan? Sama kita gitu juga, alja'tu zahri ilaika, kita senderan kepada Allah. Ya Allah, udah kelar dah. Apa yang menjadi kewajiban saya kerjakan. Baik untuk dunia ataupun akhirat saya kerjakan. Sekarang tinggal senderan tuh. Alja'tu zahri ilaika. Raghbatan wa rahbatan. Nah ini perasaan hati kita ketika kita bersandar apa? Raghbah, apa raghbah? Penuh harap. Penuh harap. Ya, berharap penuh atau penuh harap. Ya, tentu kalau kita usahakan kita berharap berhasil. Ya, baik usaha akhirat, ibadah kita berharap diterima amal-amal soleh kita. Kan begitu? Ya. Itu rogbatan tuh. Kita untuk dunia, kita berharap juga urusan dunia kita berhasil. Kita didik anak, kita berharap anak kita sukses. Ya kan? Kita cari rezeki, kita berharap dapat rezeki yang halal, yang berkah. Kita punya bisnis, punya usaha, kita berharapkan berhasil. Kan begitu? Itu namanya rogbatan. Penuh harap. Penuh harap. Tapi di saat bersamaan rahbatan juga ada rasa takut. Takut Allah nggak ridho, gitu kan? Takut Allah nggak terima amal kita. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang salah. Nah, ya jadi ada dua perasaan, rahbatan wa rahbatan. Ada rasa harap, ada rasa takut. Berharap karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita takut karena kita penuh dengan kekurangan. Ya. Jadi orang mukmin itu begitu. Orang mukmin itu perasaan selalu dua, raghbatan wa rahbah. Jangan raghbah doang, terlalu pede namanya. Tenang aja. Amal saya diterima sama Allah. Nah, kan salat saya diterima sama Allah. Jangan pede juga. Ya kan? Harus dua, raghbatan dan rahbatan. Tapi rahbatan juga jangan serba cemas mulu. Jangan-jangan gagal, jangan-jangan gak diterima, kan begitu. Nggak boleh juga begitu. Kalau begitu namanya nggak percaya kalau Allah Maha Penyayang. Jadi dua-duanya ya, di mix, dicampur kayak kopi. Kan kopi mix kan ada yang campur susu, ada yang campur apa namanya creamer kan gitu. Ya, kan zaman sekarang kopi mix. Ya campuran. Dicampur antara raghbah dengan rahbah. Ya, dalam ayat Al-Qur'an khaufan wa tama'an. Khaufan apa? Takut. Tama udah bahasa Indonesia ya. Rakus, penuh harap. Jadi kalau kita berdoa itu begitu. Jadi kalau kita melihat Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kita penuh harap. Tapi kalau kita ketika melihat diri kita yang penuh dengan kekurangan dan salah serta dosa, kita takut. Nah, begitu. Gitu ya, jangan dibalik, jangan tenang aja. Allah pasti terima amal saya. Itu pede banget kan begitu ya. Atau sebaliknya juga, jangan sholat saya nggak diterima nih. Jangan juga ya, jangan begitu. Ya, tapi yang betul dua tadi, kan? Penuh harap dan cemas. Ya, begitu. Raghbatan wa rahbatan, gitu ya, seperti itu. La malja wa la manja minka ilaika. La malja, tidak ada tempat bersandar
berlindung, wala manja, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, minka darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Kita kalau terhadap makhluk, kita takut kepada makhluk, kita kabur dari dia, minta perlindungan kepada yang lain, kan begitu. Kita takut dari macan, kita kabur menjauh dari macan. Kita takut kepada si fulan, kita kabur minta tolong sama si fulan yang si B, kan begitu. Tapi kalau kita takut sama Allah, minta tolongnya sama Allah. Nah, itu bedanya. Kita takut sama Allah, tapi minta tolongnya kepada Allah. Minta perlindungannya kepada Allah. Padahal kita takut sama Allah. Tapi di saat bersamaan kita minta perlindungannya juga kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya tempat berlindung. Itu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kecil aja, anak kecil nih, ya, yang pada belum dewasa, dia walaupun dia takut sama orang tua, tetap dia nggak mungkin lepas dari orang tua, nggak mungkin. Habis dia jauh sama mamanya, balik lagi mamanya, tetap aja begitu. Itu manusia ya. Tapi anak kecil umumnya kalau dia dewasa kabur, gitu. Kalau dia dewasa kabur gitu ya. Kenapa ya? Karena anak kecil belum bisa hidup mandiri. Makanya kita jadi orang tua, kalau emang kita sudah paham anak-anak kecil itu nggak mungkin lepas dari kita, sudah pasti butuh kita, ya tentu kita jangan menzolimi anak-anak. Karena kasihan, dia nggak ada tempat lari kecuali ke kita. Tapi di saat bersamaan dia takut sama kita. Ya, nah, ini kasihan kalau seperti ini. Kalau manusia takut sama manusia, dia akan kabur minta tolong kepada manusia yang lain. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita minta tolongnya sama Allah juga. Makanya la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk berlindung, menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Udah pasrah banget. Pasrah banget kan? Udah pasrah lah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab sucimu yang engkau turunkan. Ya. Wa binabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada rasulmu yang engkau utus. Ini untuk menegaskan sebelum kita menutup hidup kita pada hari itu, kita mengulangi lagi ikrar keimanan kita. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab sucimu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada rasulmu yang telah engkau utus. Itu kalimatnya. Allahumma inni aslamtu ilaika wa aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulik wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu kalimatnya, ya. Sudah saya kira pekan lalu ya. Itu bacaannya yang berwarna merah. Ya jangan salah baca ya, karena yang warna hitam itu berarti bukan bacaan zikirnya, tapi keterangan berikutnya. Kata Nabi, waj'alhunna min akhir kalamika. Jadikanlah kalimat-kalimat tersebut kalimat terakhir yang kalian ucapkan. Maksudnya apa? Sebelum tidur baca ini. Ya, ini baca sebelum tidur. Waj'alhunna akhir kalamika. Jadikanlah kalimat-kalimat tadi sebagai akhir kalamika. Min akhir kalamika, termasuk kalam-kalam perkataan-perkataan kamu yang terakhir. Berarti kita tutup hidup kita pada malam hari itu dengan bacaan ini. Fa'in mutta min lailatika, seandainya malam itu kamu meninggal dunia, seandainya kamu malam itu mati setelah baca zikir ini, mutta wa anta alal fitrah, kamu mati dalam keadaan fitrah. Berarti sama ketika kita dilahirkan. Kan ketika kita dilahirkan alal fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap manusia yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah, ala, di atas fitrah. Nah ini meninggalnya juga alal fitrah.
Mutta wa anta 'alal fitrah, kamu mati dalam keadaan fitrah juga, subhanallah. Berarti sama mati dalam keadaan seperti kita lahir. Karena fitrah maknanya diantaranya itu apa? Suci. Ya, kan orang lahir nggak ada dosanya kan? Nah meninggal dunia juga nggak ada dosanya kalau kita baca zikir ini, subhanallah. Gitu ya? Kita baca ya, ikutin saya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini kata Nabi ya. Kalau kita baca ini sebelum tidur lalu kita ditakdirkan meninggal dunia malam itu, maka meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Udah kita bagiin pekan lalu ya. Dan pekan lalu kita bagiin dan belum sempat kita baca. Ya. Ini subhanallah. Allah kasih wasilah begitu banyak buat kita. Karena sepanjang hari tentu kita pasti ada salah, ada dosa, ya, ada khilaf, ada keliruan. Namun tetap ada kesempatan kita untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ini kalau kita baca ini, insya Allah sebagaimana dikatakan, ya, jadikanlah kalimat-kalimat ini sebagai kalimat-kalimat terakhir yang kalian baca sebelum tidur. Ya, dan jika kalian meninggal dunia malam itu, maka meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang mau nanya? Masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum waktu Isya. Ya, silakan. Kalau kelupaan wudhu dulu, baca zikir itu gimana? Lupa wudhu, terus tidur baca zikir itu. Gimana ya? Karena di sini kalimatnya sepertinya gini. Ini kan namanya fadilah ya. Fadilah kan ibaratnya hasilnya yang akan didapat setelah apa? Pertama kan kata Nabi wudu, ya, kemudian berbaring di sisi kiri. Karena kalimatnya summa berarti kan urutan. Ya, bukan nggak boleh, bacanya boleh gitu ya. Cuma khawatir fadilahnya nggak dapat. Nah gitu maksudnya, gitu ya. Maksudnya gitu. Kalau baca boleh jelas,
boleh kita baca doa walaupun kita lupa wudhu, boleh nggak apa-apa. Cuma khawatir, saya mengatakan khawatir ya, fadilahnya nggak dapat. Kenapa? Karena kita belum wudhu. Karena kan kalau kita sebelum tidur wudhu, berarti kan kita tidur dalam keadaan suci, ya kan? Bahkan kalau seandainya habis hubungan suami istri, afdalnya wudhu. Nggak usah mandi lah, kalau mandi mungkin ke tengah malam ya, besok pagi mandinya, wudhu tuh, begitu. Ya, jadi kita tidur dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ya, gimana? Wudhu nggak apa-apa tetap. Iya. Jadi setelah wudhu, tidur, zikir itu. Iya. Nggak perlu mandi dulu. Yang nggak mau mandi silakan aja sih. Kali pengen nambah, kan? Memang paham, tahunya aja. Kali ya, nanti nggak usah mandi dah, kan pengen nambah kan gitu. Ya, tapi kan biasanya orang mandi kan pagi nggak tengah malam, maksudnya begitu. Tapi wudhu, gitu. Sunahnya begitu, ya. Sama kayak wanita haid, wudhu juga sama. Oh, wudhu, ya seperti itu. Ya, tetap wudhu ya. Jadi istri kita yang lagi haid kita ajarin juga wudhu tetap sebelum tidur. Kan wudhunya bukan buat sholat, emang wudhu sesuai dengan hadis ini. Nah begitu, ya. Silakan yang lain. Tanya lagi. Iya, itu karena kalimatnya summa kemudian gitu ya. Ada summa kemudian itu kan kayak rangkaian gitu ya. Gitu. Jadi saya khawatir bukan nggak boleh baca, boleh. Karena zikir doa itu boleh kita baca walaupun kita nggak punya wudhu, boleh. Cuma kalau fadilahnya tadi, ya saya khawatir nggak dapet karena kalimatnya seperti ini adanya gitu. Ya, ada seperti ini. Kita amalin seperti ini. Ya insya Allah nggak susah lah. Kan kita emang biasa sebelum tidur sikat gigi, bersih-bersih kan gitu ya. Gitu, wudhu dah. Nah, baru udah berbaring baca ini. Ya, tinggal buka dah HP-nya kan. Kalau hafal bukanya HP-nya lihat baca. Insya Allah seminggu juga hafal. Tiap hari baca gitu. Ya. Masalah sebelum kita tutup? Cukup? Ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baru dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan mendapat fadilahnya dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.